Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan kesehatan serta kesempatan untuk kita, sehingga kita bisa terus belajar mengajar meskipun dalam keadaan pandemi. Oke, yang kedua kalinya tak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan alam, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang menegakkan hak perempuan maupun hak laki-laki. Dalam makna lain, hak untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, adik-adik sekalian, siswa-siswi SMPN 160 Jakarta Timur. Di kesempatan ini saya akan mengajar 2 kelas langsung dengan 1 video ini, supaya setidaknya menghemat waktu dan supaya saya pun dalam mengoreksi ataupun melihat kembali siapa-siapa yang senantiasa berpartisipasi terus dalam hal belajar mengajar ini, itu lebih mudah karena hanya 1 link yang dipakai atau 1 video yang dipakai. Adapun ketentuannya sama. Yang pertama dari simak, dan yang kedua isi nama kalian di kolom komentar dan sertakan kelas. Setelah itu jangan lupa hasil kerja kalian ataupun hasil dari pembelajaran kalian kirim melalui WhatsApp pribadi saya atau via Japri. Itu membuktikan bahwasan kalian juga ikut berpartisipasi dalam belajar mengajar ini. Adapun kalau seandainya kalian tidak melakukan hal itu, maka otomatis nilai pun tidak ada. Karena saya mengambil nilai setiap PJJ itu ada dan akan dikalkulasikan berdasarkan jumlah keseluruhan dari PJJ selama PJJ. Itu yang saya lakukan selama ini. Oke, saya akan mulai dari kelas 7 untuk seluruh kelas 7 yang menyimak. Karena kalian baru, jangan lupa ya, saya ingatkan kembali isi nama dan serta kelas kalian di bawah, supaya saya bisa mengecek siapa saja yang sudah menyimak. Baik, ketentuan belajar dengan saya. Yang pertama, kalian cukup memiliki buku PKN kelas 7 untuk edisi revisi 2017. Ada kok di perpustakaan dan mungkin sudah dibagikan oleh bagian perpustakaan ke orang tua kalian. Sempat kemarin juga diundang untuk ke sekolah kan ya. Nah, kalian memiliki buku pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini. Nah, supaya kita belajarnya agak nyambung ya gitu. Barangkali siswa-siswiku yang kelas 7 yang punya wawasan tinggi, yang memiliki nilai tinggi sebelumnya, mungkin sempat baca buku ini, ya alhamdulillah. Kita akan mempelajari sama-sama. Nah, di buku ini, di bab 1-nya adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, buku ini mengajak untuk poin pertama, gimana kita untuk memahami, hayati, dan amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan sehari-hari,
baik di lingkungan main bersama teman-teman kita, di lingkungan keluarga, tetangga, maupun kehidupan sosial kita. Maka buku ini mengajak kita untuk bagaimana memahaminya, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Di bab 1 ini, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Coba kalian lihat di halaman 1 di bab 1. Di poin pertama ini mengajak kita, ayo pahami, hayati dan amalkan Pancasila. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, pahami. Bagaimana sih bentuk memahami itu? Apa yang harus kita pahami di sini? Nah, buku ini menekankan bahwa agar kita bisa secara langsung mengamalkan ataupun menghayati Pancasila ini, yang pertama adalah harus kita pahami dulu apa itu Pancasila. Dipahami artinya apa? Tahu gak kita itu Pancasila? Makanya dalam kehidupan sosial bermasyarakat itu banyak diantara kita yang tidak bisa mengamalkan Pancasila ini. Dikarenakan apa? Karena poin pertama ini tidak ada dalam hidup kita. Apa? Tidak bisa memahami Pancasila sebaik-baiknya. Makanya banyak pejabat-pejabat negara ketika mereka dites, saat mereka di lapangan dites, coba hafalkan teks Pancasila. Banyak yang belum hafal dan bahkan mereka lupa. Itu yang pertama di poin bab 1 ini adalah, buku ini mengajak kita, ayo kita memahami. Bagaimana sih memahami itu? Ya kita pahami, kita harus tahu itu apa Pancasila sebenarnya. Jangan-jangan kita nggak tahu berapa jumlah teks Pancasila gitu kan. Sama halnya seperti itu. Dan yang kedua adalah hayati. Apa maksud dari hayati? Hayati ini, hayati ini bukan pasangannya Jainuddin di film tenggelamnya kapal apa itu, bukan itu. Tapi hayati ini adalah setelah kita memahami Pancasila itu seperti apa, kita ingatkan, selalu kita ingatkan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita ditanya oleh adik-adik kita di SD, barangkali, kakak, Pancasila itu apa gitu kan? Berapa teks Pancasila? Pancasila ketiga apa? Keempat apa? Jangan-jangan kita tidak ingat lagi. Itu kenapa halnya buku ini mengajak kita untuk menghayati hal ini, dikarenakan supaya kita selalu mereview kembali ataupun mengingat kembali apa sih Pancasila itu. Dan selanjutnya setelah kita pahami dan hayati dari Pancasila itu, yang terakhir adalah gimana kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat kita. Cara mengamalkannya apa? Cara mengamalkannya adalah supaya kita bijaksana dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kalian harus tahu apa itu Pancasila. Dan yang kedua, kalian hafal, memahami atau menghayati Pancasila itu apa. Baru kalian bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat maupun di lingkungan sosial kita. Nah, materi ini tidak hanya diperuntukkan untuk kelas 7 saja, namun umumnya kelas 8 pun bisa masuk. Karena kedua buku ini hampir mirip, hampir sama materinya, namun penyampaiannya itu beda. Coba kita lihat. Kalau di bab 1 kelas 7, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, hanya pada poin perumusannya aja dan penetapan, bahkan sampai itu saja, istilahnya dari teorinya itu saja. Lalu mengajak kita untuk pahami, hayati dan mengamalkan. Sedangkan untuk di bab 1 di kelas 8 itu udah masuk ke ranah yang lebih tinggi lagi. Apa isinya? Yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke, saya masih dengan kelas 7. Untuk yang kelas 7, nah, saya
harap dan saya yakin kalian semua sudah memiliki buku ini. Jangan lupa untuk membaca di bab 1 mulai halaman 1 ke halaman 2. Bukti kalian membaca adalah foto saat kalian baca. Saat kalian pegang buku seperti ini, kalian difoto. Foto pakai HP lalu kirim ke saya. Nah, yang akan saya terima di WhatsApp nanti adalah yang pertama screenshot tanda kalian menyimak. Pada saat kalian mengisi nama kalian di kolom komentar, silahkan di screenshot, kirim ke saya satu gambar ya. Dan yang kedua, gambar yang kedua adalah saat kalian memegang buku seperti ini. Artinya kalian sudah membaca buku ini ya. 2 gambar yang harus kalian kirim untuk yang kelas 7. Sementara belum ada tugas karena pertemuan kita ini masih awal ya. Nah, sekarang saya mengalih ke kelas 8. Kelas 8. Nah, kelas 8 ini di bab 1-nya sudah saya jelaskan kemarin. Poinnya kelas 8. Bab 1 ini memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, sebelumnya kita harus pahami apa itu Pancasila. Sudah saya jelaskan kemarin dari poin pertama sampai poin kelima Pancasila. Bagaimana kita merealisasikan atau memahami kedudukan Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Dan fungsinya apa? Fungsinya adalah kehidupan manusia kalau tidak didasari dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka hidupnya selalu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Yakin saja, orang yang tidak bisa mengamalkan secara bijaksana dalam kehidupan sosialnya Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 ketentuannya serta ketentuannya, otomatis dia selalu bermasalah dalam kehidupan sosialnya. Untuk kelas 8 yang saya banggakan, di halaman 2 ini ada poin A. Di poin A itu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalian bisa baca sendiri ya. Kalian bisa baca sendiri di poin 2, di halaman 2, di poin A, kedudukan dan fungsi Pancasila. Ada 5 poin teks Pancasila yang saya jelaskan kemarin, dimulai dari yang pertama ketuhanan yang Maha Esa sampai yang terakhir saya sudah jelaskan kepada kalian semua. Dan bahkan kalian telah menuliskan teksnya serta kalian menjelaskan kesimpulannya kemarin. Nah, adapun yang harus kalian lakukan di saat sekarang ini adalah yang pertama, kalian sama seperti kelas 1 membaca di poin di halaman nomor 1, baca di halaman nomor 1 dan dilanjutkan di halaman nomor 2 kalian baca. Nah, di sini ada sedikit arti penting peringatan hari kesaktian Pancasila. Itu pun sudah dituliskan di sini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Hari Kesaktian Pancasila yang diperingatkan setiap 1 Oktober. Nah, ini merupakan peringatan perjalanan sejarah bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan ideologi negara ya. Nah, adapun yang harus kalian lakukan, kalian mungkin sudah pahami ya apa itu Pancasila itu sendiri, karena kalian kan sudah menempuh pelajaran PKN di kelas 7 kemarin, dan bahkan banyak dijelaskan oleh guru kalian, baik dijelaskan oleh saya maupun oleh Pak Fajar. Nah, sekarang adalah realisasi dari memahami kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila ini yang saya mau, khusus kelas 8 ya. Yang saya mau adalah yang pertama yang kalian harus lakukan adalah yang pertama adalah screenshot hasil nyimak kalian dan isi nama kalian di bawah dan kirim japri lewat WhatsApp saya. Dan yang kedua adalah yang harus kalian lakukan khusus kelas 8, foto kegiatan yang kalian lakukan beserta keluarga di rumah. Ya, kegiatan yang bisa kalian bantu di rumah, misalnya poin apa sih yang bisa kalian dari kelima poin Pancasila ini, apa sih yang bisa kalian lakukan di rumah? Misalnya sikap adil, misalnya sikap, mungkin barangkali yang muslim sholat bersama dengan keluarga, ketuhanan yang Maha Esa ya, di poin pertama ya. Dan yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil. Mungkin ada hal yang kalian lakukan. Pokoknya kelima poin ini, bahkan sampai poin terakhir
Misalnya pilih salah satu yang bisa kalian lakukan. Mungkin gotong royong, bantu-bantu orang tua, itu termasuk dari karakter Pancasila, Pancasilaisme kata orang mungkin barangkali ya. Jadi itu salah satu bentuk kalian memahami isi Pancasila ini. Nah, itu yang sederhana bisa saya sampaikan. Baik ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.